Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sanggutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini bro ya. Oke, malam hari ini kalau kita lihat bersama-sama market cap berada di area 3,3 triliun dolar ya. Indeksnya Alkin berada di area 25, Fair and Greed Index berada di area 68. Serta kalau kita lihat untuk parameter harga daripada Bitcoin sendiri berada di area 104,6 ribuan bro ya. Untuk Ethereum di bawah 2,5, tepatnya di area 2,4. Sebenarnya malam hari ini wah, kondisi daripada altcoin ini mantap ya, hijau royo-royo gitu bro ya. Meskipun rasanya rasa sangkut. Oke ya. Kita cek juga ya bro untuk sektornya meme coin malam hari ini itu masih dalam kondisi yang cukup bagus ya. Di sini Dogecoin 1,42%, Shiba Inu 1,68%, PP sekitar 4,42%-an bro. Jadi mayoritas meme coin malam hari ini sebenarnya udah mulai recover gitu kan. Nah, cuman kan ya sebagian orang masih ada yang sangkut, sebagian orang udah mulai running profit dan sebagainya ya. Saran dari saya kalau memang udah mulai profit silakan taking profit bro, karena market belum begitu bagus juga ya, naik turun masih di kocok-kocok juga, jadi ya manfaatkan momentum aja. Nah kali ini ada sedikit informasi nih buat kalian semua, yaitu tentang Shiba Inu. Gimana nih kalian, masih hold Shiba Inu atau udah nyerah atau malah tambah amunisi gitu kan? Oke, semoga kalian masih kuat ya untuk nahan daripada Shiba Inu bro ya. Karena di sini kalau kita lihat juga untuk Shiba sendiri ya, market cap kali ini ada sedikit persentase kenaikan, cuman dari volume dia turun lumayan signifikan, 41%-an bro ya. Oke, jadi ya kayak ginilah keadaannya bro. Mungkin nice target daripada Shiba Inu terdekatnya bisa di area 16 bro ya. Kalau menyentuh di area 16, jangan lupa taking profit dulu, karena di area 16 itu juga ada area yang cukup krusial juga bro ya, yang notabene bisa menahan Shiba agar tidak naik lagi. Ya mungkin akan terjadi retrace lah. Nah setelah terjadi retrace baru dia kuat untuk naik lagi. Oke, kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi di sini bro, kalau kita lihat bersama-sama ya, bisakah harga Shiba Inu itu menembus di area kepala 16? Sinyal MVRV ya, Shiba menurun seiring penurunan harga. Oke, kalau ke kepala 16 sebenarnya masih sangat-sangat possible ya bagi Shiba Inu gitu bro ya. Jadi kalau kita lihat bersama-sama acuan daripada Shiba Inu sendiri kan dia menerapkan mekanisme deflasi juga gitu kan. Shiba sendiri ya memiliki beberapa proyek lah ya bro ya yang cukup mantap jiwa, seperti Shiba Swap ya kan. Terus ada Shibarium dan beberapa proyek lainnya gitu. Nah, jadi apakah harga Shiba Inu telah membentuk titik terendah lokal? Nah, setelah turun lebih dari 16% ya, harga daripada Shiba Inu dalam satu minggu, data on-chain menunjukkan bahwa harga Shiba telah mencapai titik terendah. Rasio MVRV saat ini berada pada level yang sama dengan kuartal ketiga, bro. Nah, kalau kita lihat ya, dia udah sama pada kuartal ketiga tahun kemarin berarti bro ya harganya loh ya. Dan semoga saja di kuartal ini bro, di kuartal kedua ini ada kejutan gitu ya. Semoga saja bro. Nah, di sini coba kita lihat untuk data daripada Shiba Inu ya bro ya. Kalau di sini bro terjadi panic selling untuk Shiba Inu bro ya. Nah, jadi udah mulai panic selling nih. Dia berada di posisi penjualan. Jadi rata-rata orang itu untuk saat ini ngejual Shiba gitu ya kan, masih ngejual Shiba. Nanti kalau masuk dalam kategori netral itu antara buyer and seller itu selalu ya menemukan titik jenuh beli, menemukan titik jenuh jual. Oke, nanti kalau masuk dalam kategori extreme buy ya baru bro tingkat FOMO akan mantap jiwa gitu ya. Oke, coba kita lihat untuk chartnya Shiba Inu ya bro ya. Untuk Shiba Inu sendiri ya ini bro masih masih apa ya, bisa dikatakan area ini hampir sedikit lagi tereksekusi ya. Habis itu dia ada pantulan ya, bisa kita katakan area tersebut udah tereksekusi gitu ya bro ya. Cuman kan di sini sebenarnya dia membuat pola bullish engulfing gitu bro ya, yang notabene ya kalau bullish engulfing ini terkonfirmasi maka dia ada prospek untuk mengalami rebound gitu bro ya. Nah,
Di sini semisal Shiba Inu itu naik ke area kepala 16 ya bro, dengan price harga saat ini kita ambil dengan harga saat ini ya. Jadi Shiba Inu kemungkinan besar itu akan naik sekitar 12 persenan bro ya dari harga saat ini untuk mencapai di area 16 dengan Pajero di belakang koma. Jadi kalau menurut saya pribadi di area 16 itu masih sangat-sangat possible ya. Nah, kenapa saya mengingatkan teman-teman semua untuk taking profit di area 16? Karena kalau kita lihat bersama-sama bro ya, di sini tren bearishnya cukup kuat ya. Nah, di sini ya bro ya, ini cukup kuat. Makanya nanti kalau Shiba Inu nyentuh 16, mungkin akan ada retrace dulu sebelum dia meneruskan momentum bullishnya gitu bro ya. Kalau kita ambil dari data time frame daily sih, ya target kita di sini bro, di kisaran harga 218 sampai di price harga sini ya 23-an. Itu adalah target terdekat daripada Shiba Inu dalam time frame daily. Cuman kan kalau daily bro, itu apa namanya ya, nggak semerta-merta sehari dua hari terrealisasi, enggak ya bro. Nah kalau kita lihat garis trendline seperti ini masih dalam kondisi mencoba untuk bullish ya, trennya masih cukup bullish. Cuman kan memang titik apa ya, titik jenuhnya cukup tinggi. Jadi slow aja buat teman-teman semua ya. Semisal kalian ingin coba DCI ya, kalian bisa DCI aja di kisaran harga sini bro, di kepala 1252 sampai di price harga 1203, kalian bisa DCI di situ gitu ya. Atau kalian ingin DCI yang jauh lebih bawah lagi bisa ya, yaitu di kisaran harga 1151 sampai di price harga sini bro ya, di kepala 1085. Kalian bisa DCI di area tersebut. Nah, kalau berbicara tentang Shiba Inu untuk jangka panjang gitu ya kan, untuk jangka panjang sih saya bisa dikatakan 80% cukup aman. 80% bro, ada 20% lah, 20% itu spare kita, karena ya cryptocurrency itu penuh kejutan bro ya. Apa yang kita anggap aman belum tentu aman, malah yang kita anggap ini bakal rapul, scam dan sebagainya malah menunjukkan perform yang luar biasa gitu ya kan. Jadi di sini teman-teman ya, kalau untuk Shiba Inu sendiri kenapa saya menaruh 80% ini cukup aman, karena ya satu dari basis komunitas cukup kuat, yang kedua dari segi produk ya udah cukup mantap jiwa ya kan, yang ketiga dari utilitasnya kalian udah tahu sendirilah ya, Shiba Inu bisa buat apa aja gitu kan. Nah itu salah satu hal yang cukup mendominasi tingkat keamanan daripada Shiba Inu. Sedangkan kalau kita berbicara tentang POR Shiba Inu seperti Binance, Kraken, KuCoin ya, itu megang token Shiba ya nggak main-main, terbesar dipegang oleh Binance gitu bro ya. Jadi ini salah satu bentuk yang notabene untuk menyemangati lah ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua para holder Shiba Inu, selalu aja nikmatin prosesnya bro ya, nikmatin prosesnya. Karena gini ya, untuk kedepannya ya mungkin entah untuk 1 sampai 2 tahun ke depan ya, syukur-syukur di tahun inilah ya Shiba Inu bisa kembali ke ATH-nya, dan syukur-syukur bisa membuat ATH ya, seperti itu ya. Oke, mungkin ini dulu bro sedikit informasi tentang Shiba Inu kali ini ya. Semoga informasi ini sedikit membantu ya, tetap semangat dan salam cuan.